Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin. Wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dimudahkan terus untuk mempelajari, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari member grup WhatsApp Parenting Sunnah ya. Ini ada dari grup yang ke-40 dari Parenting Sunnah, yaitu Bapak Rahmat dari Indramayu. Pertanyaannya, apakah boleh mengirim gambar, foto, video anak ke Google Classroom atau ke WA group sekolah ya, ke WA group sekolah karena masa daring pandemi COVID-19. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hukum terkait dengan foto dan seterusnya ya. Ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hukum ini seperti hukum gambar atau menggambar makhluk bernyawa ya. Sehingga hukum di sini seperti hukum makhluk bernyawa ya. Sehingga ya ulama yang berpendapat demikian sama saja mengatakan bahwa ini seperti hukum makhluk bernyawa. Ya, yang Nabi mengatakan inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah tukang gambar. Dan hadis ini maksudnya adalah tukang gambar makhluk bernyawa, yang melukis dan yang semisalnya. Ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah maksudnya seperti menukil atau memindahkan satu asli ke tempat yang lainnya. Dan ini seperti kiasnya adalah seperti bercermin ya, seperti bercermin. Nah, ini pendapat yang sebagian yang membolehkan. Maka ma'asyiral muslimin, adapun andaikan kita berpendapat pada pendapat yang pertama yang mengharamkan ya tentang menggambar dan juga dikiaskan seperti menggambar, maka tetap saja hal seperti ini masih dibolehkan ya, karena alasan satu yaitu hajah. Karena biasanya ada pengecualian ya. Pengecualian itu ada dua hal, karena hajah itu kebutuhan dan darurat. Dan di sini maka hajah butuh seorang untuk memastikan apakah dia benar-benar melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, tugas sebagaimana mestinya, maka harus ada foto, video untuk divideokan setoran hafalannya, setoran hadisnya ya atau hafalannya ya. Maka boleh dengan foto, video atau yang lainnya ya. Karena mungkin bisa jadi kalau hanya suara, khawatir kita tidak tahu apakah ini jujur atau tidak ya. Maka untuk meminimalisir kedustaan, meminimalisir ketidakjujuran, maka dengan cara seperti ini. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Yang jelas bahwa ini adalah suatu yang mubah ya, dibolehkan karena hajah, karena kebutuhan. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua dari grup yang ke-206 dari Parenting Sunnah ini, Masya Allah. Itu dari Umuraya di Cimahi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana mengatasi anak usia 7 tahun yang banyak sekali bicara? Apa yang ada di pikirannya langsung disampaikan. Bukan hanya pada saya, orang tuanya, tapi pada siapa saja yang dia mau. Apalagi soal syariat, misal ada yang nggak sesuai sama pemahamannya, ya,
anak saya langsung tegur atau langsung nanya kenapa kok gitu, kan nggak boleh dan lain-lain. Saya seringkali nggak siap, apalagi kalau anak saya bicaranya ke nenek atau om tantenya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bahwa anak yang punya kelebihan mengutarakan apa yang ada di benaknya adalah suatu hal yang positif sebenarnya. Hanya saja mungkin di sini ya kita harus mengarahkan kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam. Apalagi ya adab atau di antara adab kepada yang lebih tua ya adalah kita hendaknya menghormati yang lebih tua ya, mendahulukan yang lebih tua, mempersilahkan yang lebih tua dan seterusnya sebagaimana yang telah kami share pada tulisan di grup Parenting Sunnah ya. Maka ini yang harus kita ajarkan pada anak kita. Kita diktekan, kita talkinkan, kita ajarkan ya tentang hal-hal seperti ini. Bahwasanya ada hadis-hadis dari Nabi SAW berkaitan dengan bab ini. Adab kita sebagai anak misalkan kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada kakaknya, itu diajarkan. Nah, jadi agar dia tentunya bisa menghormati dan menempatkan diri pada tempatnya ya. Karena memang harus diajarkan adab. Kalau tidak diajarkan, dia akan terus begitu, akan menganggap hal itu sah-sah saja, boleh dan seterusnya. Dan akan selalu menganggap bahwa ketika dirinya telah menyampaikan kebenaran, dia puas dan seterusnya. Maka ini khawatir ya akan terus menjadi kepuasan-kepuasan yang khawatirnya justru artinya keliru pada jalannya ya. Artinya nanti pengennya debat terus atau pengen menangan dalam debat dan tidak baik. Nah, maka hal positif seperti ini tinggal diarahkan saja kepada hal kebaikan ya. Kita tidak menumpulkan, jadi jangan sampai melarang, menegur dengan keras, memaki-makinya, mencelaknya, merendahkannya. Ini akan menjadikan anak minder, menjadikan anak justru akhirnya potensinya lenyap atau hilang, potensinya tumpul, potensinya turun, na'udzubillah ya. Maka hati-hati ya, akhirnya anak malah jadi hanya ngambekan, hanya hahu-hahu, nggak bicara bagaimana mestinya. Nah, jadi tinggal diarahkan ya. Taib. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari grup Parenting Sunnah yang ke-40 dari Pak Yudi Ari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bagaimana sikap terbaik kita terhadap anak usia 7 tahun yang susah sekali diminta melakukan sesuatu dengan kata-kata? Apakah diperbolehkan diarahkan dengan paksaan, pukulan kecil, atau mungkin ancaman atau resiko jika tidak melakukan tersebut? Mengingat pada saat kita menggunakan beberapa cara tersebut, si anak bisa melakukan apa saja yang diminta oleh orang tua. Namun pada saat itu saja ya. Belum bisa secara kontinu, sadar diri kemudian melakukannya lagi ya. Mohon arahannya Ustadz. Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini adalah hal yang biasa ya. Bahwa memang ada pada anak-anak kita ya selalu diarahkan itu agak sulit dan seterusnya. Ada yang memang tipikal seperti ini. Harus ditegasi sedikit. Jadi tentu di sini tidak perlu dengan sampai pukulan, ya. Sekalipun pukulan-pukulan yang ringan, ya, khawatirnya dia akan terbiasa dengan hukuman. Padahal bab pukulan ini dalam sabda Nabi SAW adanya pertama dalam pelanggaran syariat, yang kedua pada usia 10 tahun. Jadi tidak disebutkan pada usia di bawah 10 tahun ada pukulan. Dan itu pun terjadi hanya di bab melakukan pelanggaran syariat. Contohnya adalah sholat di sini. Yang Nabi mengatakan muru auladakum bisalah wa hum abna'a sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a asyri sinin. Ajaklah, ajarilah ya, perintahkan anakmu untuk sholat sedangkan usianya 7 tahun dan pukul ketika meninggalkan sholat. Berapa usianya? Ketika itu usianya 10 tahun. Ini dalam bab pelanggaran agama, yaitu meninggalkan sholat, karena bab sholat sangat adim, sangat besar. Sekalipun anak belum wajib 10 tahun itu sholat, tetapi tetap ada teguran, yaitu untuk tetap agar senantiasa istiqomah, continue terus-menerus di atas sholatnya. Ketika meninggalkannya maka dipukul. Dan pukulan di sini pukulan yang tidak melukai, tidak menciderai, dan tidak menimbulkan bekas. Tidak boleh di bagian kepala, tidak boleh di bagian
hal-hal yang sensitif, ya, yang sifatnya bisa menumpulkan otak misalkan atau merusak, maka ini yang dijauhi. Maka boleh di kaki dan seterusnya. Nah, maka usia 7 tahun sebaiknya hanya dengan ketegasan, ya, atau mungkin kadang kita kurang memberikan teladan kali, jangan-jangan, ya. Jadi jangan sampai sikap keteladanan kita ini tumpul. Justru kita harusnya selalu senantiasa memberikan teladan dan teladan. Contoh yang baik. Anak dengan teladan yang baik kadang sudah cukup, tidak perlu dengan kekerasan atau kekerasan, ya. Naam. Hal-hal yang mungkin sulit, ya, bisa dengan ketegasan sedikit, tetapi tidak perlu sampai hukuman fisik, ya. Dipaksa dalam arti adalah untuk membiasakan, maka tidak masalah. Jadi pemaksaan di sini bukan sifatnya hal yang negatif, ya. Thayyib. Wallahu taala wa a'lam bishawab. Kemudian juga ada grup parenting sunnah 206, yaitu Ukhti Habibah Al-Furqan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fulana, kata beliau, Fulana mempunyai anak yang berumur sekitar 4 tahun. Namun kalau tidur malam sering di atas jam 12 atau tengah malam. Ketika ada yang menasihati untuk menerapkan sistem disiplin waktu tidur, jawabannya ayahnya justru biarkan saja, ya. Biar anak tidak terkekang dan puas dengan masa kecilnya. Apakah hal semacam ini bisa dibenarkan Ustadz? Sedangkan kalau kita sebagai orang tua tidak mengajarkan disiplin waktu, ditakutkan akan mempengaruhi perkembangan si anak di masa depan. Mohon penjelasan dan tipsnya Ustadz, jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebiasaan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau anak usia sekian, mungkin bisa jadi sebelum-sebelumnya, ya, dia terbiasa mungkin ikut malam, ikut begadang malam atau apa, ya, sehingga anak terbiasa tidurnya malam hari. Maka untuk merubahnya sama dengan membiasakan lagi, ya. Jadi kalau usia-usia masih anak-anak, ya, itu cara menerapkannya, ya, caranya adalah dengan membiasakan kembali. Jika dia sudah terbiasa dalam hal yang buruk, misalkan yang salah dan keliru, seperti dengan tidurnya jam 12 malam, ya, na'udzubillah, ya, ini Masya Allah, ya, akan memberatkan orang tuanya. Ya, kita berlindung dan semoga Allah menjaga keluarga kita dari hal keburukan. Karena pembiasaan buruk seperti ini tentu akan berefek bukan hanya nanti, bukan mungkin sekarang ini. Kebiasaan buruk seperti ini efeknya mungkin bukan sekarang ini, tetapi nanti sekian tahunnya, ya. Makanya hal seperti ini harus dibiasakan diganti, yaitu dengan dibiasakan tidur lebih awal. Caranya, makanya tipsnya adalah dengan tidur lebih awal, ya. Siangnya, kalaupun tidur siang maka jangan terlalu lama. Karena tidur siang terlalu lama bisa saja menjadikan anak akhirnya malamnya sulit tidur, ya. Berikan kesempatan anak untuk aktivitas di siang hari agar dia optimal dalam bermain dan seterusnya. Maksudnya capeknya pun bermanfaat. Capeknya nanti akhirnya menjadikan dia bisa tidur lebih awal. Karena kalau kurang gerak dan seterusnya mungkin akhirnya justru dia tidak capek. Anak ada yang tipenya capek baru tidur, ya. Tayyib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk mendisiplinkan dia adalah dengan membiasakan tidur di awal waktu. Tentunya lingkungan rumah harus mendukung, ya. Jangan sampai kita ingin menidurkan anak lebih awal tetapi bising, ya, dan bisingnya sama yang dikatakan tadi sampai jam 12 malam. Mungkin tetangga dengan musiknya sangat keras, mungkin kumpul-kumpul orang yang bicaranya keras sampai mengganggunya, ya tentu ini sangat sulit, ya. Jadi lingkungan yang ini semua juga mempengaruhi. Artinya bagaimana kita akan mendisiplinkan waktu tidur anak sementara orang tuanya juga misalkan tidurnya malam, kemudian biasa gaduh, berisik rumahnya, ya. Selalu nyalain TV keras misalkan, ya. Padahal tidak bermanfaat. Nauzubillah, ya, maka di sini perlu dicek kembali. Nah, jika kita sudah berupaya memang rumah sejuk dengan selalu ada murotal atau bacaan ayatnya dari orang tuanya, dari ayahandanya, dari bundanya, maka ini sangat baik. Tapi kalau bukan dari
bacaan mereka mungkin bisa dengan murotal, ya, dan seterusnya. Jadi usahakan jangan bising tentunya. Usahakan jangan istilahnya menjadikan ya gaduh lah. Jadi anak akhirnya tidak bisa juga tidur lebih awal waktu. Nah, lingkungan sangat berpengaruh. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian di sini Ibu Erta Umu Kanaya dari Surabaya curhat panjang ini ya. Ya, singkatnya ya. Atau kita bacakan ya, bacakan aja. Ana single parent punya 2 orang putri yang alhamdulillah sama-sama sekolah sunnah. Yang pertama sudah usia atau kelas 9 dan yang kedua kelas 3 SD. Yang Ana tanyakan kenapa anak-anak lebih senang dan semangat bermain daripada disuruh menghafal, murojaah Al-Quran. Ana sudah berusaha lemah lembut ketika menyuruh menambah hafalan karena itu juga merupakan tugas dari sekolah. Dilembutin, kok anak ini tidak melakukan tugasnya. Tapi ketika kasar atau dimarahi, dia cepat melakukan tugasnya. Sebenarnya anak tidak mau seperti ini, mengasari atau memukul anak ketika ibadah atau yang berhubungan dengan ibadah. Dan bedanya tegas dengan sikap keras itu seperti apa? Dan apa yang harus Anda lakukan untuk anak-anak ini supaya ketika anak bersikap lembut, dia cepat bergegas mengerjakan tugasnya, terutama ketika menghafal Al-Quran dan memurojah Al-Quran. Tapi ini pertanyaan terakhir ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi kesulitan-kesulitan yang seperti ini memang terjadi pada umumnya ya. Kalau kita lihat ya, mereka kenapa sangat sulit untuk ikut atau sangat sulit untuk mematuhi orang tuanya dalam hafalan-hafalan dan seterusnya. Pertama bisa jadi karena lingkungan. Ya, lingkungan sangat berpengaruh. Sekarang bagaimana dia akan menghafal sementara anak-anak yang lain ya istilahnya pada lari-larian dan seterusnya, pada bermain, kurang kondusif. Atau di rumah sendiri ketika daring seperti ini, kemudian rumahnya kurang dibuat kondusif. Maka buatlah rumah kondusif. Jadi TV-nya dimatikan, suara-suara apa kemudian dimatikan, yang ada adalah pembelajaran dan pembelajaran. Biasakan di rumah ada perpustakaan rumahan atau perpustakaan pribadi. Sehingga yang nampak adalah bahwa rumah ini rumah ilmu. Ya. Jadi kalaupun ingin kita membiasakan anak untuk menambah hafalan, murojaah hafalan, ya kitanya juga harus ikut murojaah dan menambah hafalan. Biasanya memang kalau kitanya nggak ikut, ya anak juga memang abai. Karena ya nggak ada contoh, nggak ada teladan. Jadi kita memang juga harus pegang Quran, baca meskipun mungkin kita tidak menghafal. Kita hanya baca Quran, ya, atau ikut baca Quran ya. Sehingga anak juga akhirnya ikut sama murojaah dan seterusnya. Kita tungguin intinya, kita tungguin anak untuk seperti itu. Atau ya kita dengarkan agar dia murojaah di depan kita. Kita dengarkan di depan kita ya. Kalau seperti ini tidak bisa juga, maka jadikan kesibukan yang ada di luar itu seolah-olah tidak ada. Kita bikin bahwa yang ada adalah hanya kegiatan ini dan ini. Sehingga anak tidak akan memilih kecuali ini. Ya. Atau diberikan janji yang jelas harus kita tepati. Kalau kamu bisa menyelesaikan ini dan ini baru boleh silahkan bermain. Ya. Misalkan mainannya ada mainan-mainan yang bagus, yang mendidik dan seterusnya yang ada di rumah. Nah, ini kita katakan, kita kasih janji, kita kasih solusi. Ya, bahwa kalau kamu ingin bermain, maka selesaikan ini dulu. Kalau ini sudah selesai, baru boleh main. Nah, ini kira-kira anak akan tambah semangat itu. Ya, atau motivasi-motivasi lainnya ya. Kalau kamu bisa lebih cepat mempercepat hafalanmu, tambah hafalanmu dan seterusnya, maka akan ada bonus dan seterusnya. Tapi yang seperti ini, kalau sifatnya duniawi, para ulama kita menyarankan agar tidak sering mengatakan seperti ini. Karena khawatir anak terdidik, dia terbiasa untuk segala sesuatu diganjari dengan duniawi. Ya harus misalkan dibelikan sepeda kah, atau dengan dibelikan buku kah, atau diajak jalan-jalan kah. Ini semua ya untuk diminimalisir justru. Janji-janji seperti ini. Justru berikan janji-janji akhirat, pahala-pahala akhirat ya. Sehingga anak termotivasinya adalah karena pahala akhirat. Yang Nabi SAW mengatakan al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Waladi yatata'ta wa huwa alaihi syaq falahu ajran. Nabi mengatakan orang yang mahir hafal Al-Quran maka dia bersama para malaikat ya
utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang kiram, mulia lagi, bararah lagi baik. Dan orang yang terbata-bata membacanya maka 2 pahala. Ya, pahala kesulitan dan pahala membacanya itu sendiri. Kemudian berikan juga motivasi seperti hadis-hadis yang lainnya ya. Seperti kalau hafal Quran akan memberikan mahkota untuk orang tuanya ya. Kamu adalah nantinya akan bermanfaat tentunya ya. Ibu ingin kamu seperti ini, ayah ingin seperti ini ya. Jadi dia akan termotivasi. Ada banyak pahala ya, keutamaan bahwa membaca Quran, bacaannya akan menaikkan derajat orang di surga. Iqra warattil wartaki fa inna manzilataka inda akhiril ayah taqrawha. Bacalah dan tartillah dan naiklah kedudukanmu di surga karena sesungguhnya akhir kedudukanmu di ayat yang kau baca, di akhir ayat yang kau baca. Inda akhir ayat taqrawha. Karena sesungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang kau baca. Iqra warattil wartaki fa inna manzilataka inda akhiril ayat taqrawha. Baca ya, tartilah dan naiklah kedudukanmu di surga karena sesungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang kau baca. Atau hadis-hadis yang lainnya. Jadi tentu sangat mendorong anak untuk motivasi anak. Selalu diingatkan tentunya. Kadang lupa memang ya. Kadang lupa dengan keutamaan-keutamaan seperti ini. Jadi boleh sekali-kali diberikan kelebihan atau bonus-bonus duniawi ya, seperti dibelikan sepeda dan seterusnya. Tetapi jangan keseringan kata para ulama. Karena khawatirnya segala sesuatu ditukar dengan duniawi. Sehingga dia tidaklah nantinya bekerja atau beribadah pengennya ada balasan duniawi. Nauzubillah. Nah ini khawatirnya ya. Sudah tertanam, terdidik dengan hal-hal seperti ini. Selalu pamrih akhirnya. Nauzubillah. Maka yang penting adalah menanamkan untuk cinta akhirat, cinta Quran, keutamaan Quran ini harus diulang-ulang disebutkan ya. Atau kalau bisa dibuat banner di rumahnya ya, sehingga tulisan itu akan selalu kebaca tentang keutamaan membaca Quran, keutamaan yang mahir dengan Quran, keutamaan tartil Quran ya, dan seterusnya. Jadi rumah kita buat kondusif, rumah kita buat senyaman mungkin untuk mereka menghafal Quran. Jangan sampai mereka disuruh menghafal sementara musik keras ya, atau ada suara-suara lain yang membuat akhirnya mereka tidak bisa fokus dan seterusnya. Mari kita dukung anak-anak kita agar mereka senantiasa berbakti kepada orang tuanya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal mentaati perintah kita. Maka mari kita tolong, kita bantu ya, fasilitasi dengan baik agar mereka juga cinta dengan agama Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mudah melaksanakannya. Thayyib. Demikian wallahu taala wa a'lam bishawab. Hada ma'qul lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.